Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar saat ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang sangat amat baik. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita luar biasa. Bahkan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Dia sudah memperbaharui lagi kasih setianya bagi setiap kita. Dia adalah pemilik hidup kita. Dia adalah belahan jiwa kita. Wow. Seringkali kita pakai istilah soulmate Bapak Ibu Saudara. Bahkan grup band Noah itu separuh jiwa ya. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui bahwa Tuhan itu adalah belahan jiwa kita. Kenapa? Karena tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Dia. Setiap saat kita butuh Dia, bahkan detik Dia lepaskan kita, percayalah detik yang sama itu juga kita akan hancur. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meragukan kasih dan cintanya kepada kita. Sebab kasihnya tidak pernah berubah, cintanya tidak pernah berkesudahan. Bahkan untuk membuktikan kasih dan cintanya kepada kita, Dia bahkan sampai rela mati bagi setiap kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang pacaran bilang, oh aku cinta mati, kita sehidup semati. Tapi pada kenyataannya pada akhirnya berbeda. Tetapi ketika Tuhan berkata Dia mengasihi kita, tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara, Dia mati bagi kita. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah, tidak akan pernah ada kasih yang sejati dalam hidup ini selain cinta kasih Tuhan atas hidup kita. Dan kalau hari ini kita merasa bahwa kita sudah tidak bisa merasakan kasihnya, kita tidak bisa merasakan cintanya, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Oke? Sebelum kita lebih lanjut, belahan jiwa ini, kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih karena Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Engkau tidak menuntut kami harus menjadi seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Terima kasih Bapa, karena Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengasihi kami bukan karena kami ini baik, tapi justru Engkau mencari kami selagi kami masih terhilang. Dan ketika Engkau mendapati kami, Engkau gendong kami dengan sukacita. Tidak akan pernah ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan. Kalau hidupmu saja sudah Engkau beri buat kami, adakah sesuatu pada hari ini yang membuat kami bisa meragukan kasih-Mu atas hidup kami? Bapa, biarkan kami terus menikmati cinta kasih-Mu, karena hanya dengan itulah kami boleh ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan cinta-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan terlebih dahulu ya. Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Ibrani 6 ayat yang ke-9, judul dari perikop ini berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Tuhan bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban,
tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Tuhan telah mengikat dirinya dengan bersumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya ulang ayat yang ke-19 tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Siapa yang tidak takut ketika harus menghadapi badai besar di tengah lautan? Jangankan badai besar di tengah lautan. Ingat ketika murid-murid Yesus menghadapi badai di Danau Galilea, Bapak Ibu Saudara. Ini di danau, bukan di lautan. Padahal saat itu mereka sedang bersama Yesus. Udah di danau, terus ada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang dirasakan dan dialami oleh murid-muridnya ini? Ingat satu sebelum saya lanjut, murid-muridnya ini kebanyakan nelayan loh, Bapak Ibu Saudara, yang sudah menjadi medan mereka sehari-hari, ya. Nah, apa yang terjadi dan mereka alami? Mereka ketakutan luar biasa. Bahkan mereka merasakan binasa saat itu. Bayangkan ada Yesus loh di situ. Lalu bagaimana kalau kita harus menghadapi badai besar di tengah lautan? Kita sering nonton film Perfect Storm atau apapun itulah. Bagaimana mengerikan Bapak Ibu Saudara ada di tengah-tengah lautan yang tidak ada ujung batasnya, tidak bisa minta tolong kemanapun. Angin dan ombak besar itu dapat membuat kapal yang kita tumpangi menjadi kandas, tenggelam. Bahkan untuk kapal sebesar Titanic sekalipun. Pada saat itulah Bapak Ibu Saudara, sebuah sauh atau sauh itu jangkar, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam keadaan yang genting seperti itu, Bapak Ibu Saudara, maka sauh atau jangkar ini diturunkan ke dasar laut supaya dia tidak terombang-ambing dan tidak tentu arah. Pernahkah kita merenungkan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kapal terombang-ambing, setiap orang hanya berharap kepada sebuah sauh atau jangkar yang
berbanding kecil dibandingkan dengan kapal yang ada. Padahal jelas-jelas sekali lagi ukuran dari sau atau jangkar itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran badan kapal tentunya. Namun pada kenyataannya peranannya sangat besar untuk menahan kapal dari terjangan ombak. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengibaratkan pengharapan kita kepada Tuhan seperti halnya sau atau jangkar itu. Dengan sau atau jangkar itulah orang dapat bertahan dalam menghadapi badai ketidakpastian hidup ini. Seperti pengalaman Abraham, Bapak Ibu Saudara, istrinya sudah menopause dan dirinya juga sudah sangat amat tua. Mungkinkah ia dan istrinya masih bisa berharap untuk mendapatkan keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka? Bukan hanya satu loh Bapak Ibu Saudara, seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Penantian yang begitu panjang itu seperti badai yang dapat menggoyahkan iman mereka. Setiap saat iman mereka bisa goyah karena mengalami penantian yang begitu panjang untuk sesuatu yang rasanya memang tidak mungkin. Namun Alkitab mencatat Abraham menantikan janji Tuhan itu dengan penuh kesabaran. Kita baca tadi di ayat ke-15. Mengapa Abraham bisa sebegitu berharap kepada janji Tuhan yang seakan tidak kunjung terjadi? Karena ia tahu kepada siapa ia meletakkan pengharapannya. Tertulis di ayat ke-16 sampai 18 tadi, Bapak Ibu Saudara. Penulis kitab Ibrani mendorong jemaat Tuhan yang mulai goyah imannya untuk memiliki pengharapan yang seperti demikian di ayat ke-11 sampai 12. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tidak pernah sekalipun dia berdusta. Dia tidak pernah PHP seperti manusia, Bapak Ibu Saudara. Sebab ia bukanlah manusia yang bisa lalai menepati apa yang telah ia janjikan. Bahkan, ia tidak pernah berdusta. Dengan memiliki kesadaran seperti ini, akankah kita sungguh-sungguh mau meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepadanya? Namun sementara kita menanti penggenapan janjinya, akankah kita menantinya dengan penuh kesabaran seperti halnya Abraham? Menanti memang bukan suatu hal yang menyenangkan, bahkan sangat menyebalkan. Disuruh nunggu itu bisa naik darah ya Bapak Ibu Saudara. Harus kita akui itu. Tetapi menanti dengan kesabaran adalah bukti kesungguhan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, yang memberikan janji-janji itu kepada kita, yang setia, yang mencintai kita melampaui akal kita. Itu sebabnya jangan berusaha menjawab setiap pergumulan kita
dengan cara kita sendiri. Jangan pernah meninggalkan pengharapan kita kepada janji-janji Tuhan. Sebab pengharapan itulah sauh bagi jiwa kita, yang akan menjaga kita untuk tidak goyah ketika kita harus diombang-ambingkan badai kehidupan ini. Jadi mari ingat Bapak Ibu Saudara, kita dapat berharap kepada janji-janji Tuhan karena kita tahu bahwa Dia yang menjanjikan kepada kita setia, bahwa Dia yang menjanjikannya adalah belahan jiwa kita yang tidak akan pernah sekalipun mengecewakan, yang tidak akan pernah sekalipun lalai menepati apa yang Dia janjikan bagi kita. Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu sauh bagi jiwaku. Gak ada alasan bagi kita untuk mengeluh dalam hidup ini. Selama Tuhan ada bersama dengan kita, jangan pernah membiarkan pengalaman murid-murid Yesus ketika berada di perahu bersama Yesus tetap mengalami rasa takut dan kepanikan yang luar biasa. Kita tahu akhirnya bagaimana Dia meneduhkan angin ribut dan air yang bergejolak itu. Itu sebabnya selama kita berjalan bersama dengan soulmate kita itu, pribadi yang begitu mencintai kita, melebihi akal kita, untuk alasan apa kita mengeluh dalam hidup ini? Mari sama-sama kita mengangkat sekali lagi pujian ini. Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama Kau berada di sampingku. Bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu sauh bagi jiwaku.
selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku, hanya Engkaulah sau bagi jiwaku, pengharapanku, segalanya. Bagi kami Tuhan, hanya Engkaulah, hanya Engkaulah di atas segalanya yang kami perlu. Andalkan Tuhan di atas segalanya, di atas siapapun. Sebab tidak akan pernah ada satupun yang mengasihi kita, yang mencintai kita, yang memedulikan kita sebagaimana Dia mengasihi, mencintai, dan mempedulikan kita. Itu sebabnya serahkan semuanya ke dalam tangan-Nya. Beban-beban kita, apapun itu, ke dalam tangan-Nya. Karena Dialah sau bagi jiwa kita. Dia dasar dari segala pengharapan bagi setiap kita. Bahkan di saat dunia tidak dapat menjanjikan apa-apa bagi kita, tetap janjinya iya dan amin bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Bapa yang bertindak, setiap hari kami bangun, dan sepanjang hari kami diusik oleh perasaan takut dan khawatir yang begitu besar akan banyak hal, tentang ketakutan dan kekhawatiran dalam segala bidang yang mencoba untuk menekan kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak ingin kami dipenuhi dengan pikiran seperti itu. Tetapi seringkali kami tidak dapat mengelak. Kami tahu Engkau tidak pernah mengajar kami untuk hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang masa lalu, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Engkau telah melihat awal dan akhir, dan mengetahui bagaimana semuanya akan terjadi, dan bagaimana semuanya akan berakhir. Engkau memegang masa depan di tangan-Mu, dan menyelidiki masa kini. Tolong kami untuk dapat melihat sebagaimana Engkau melihat, dan menemukan jaminan dan kepercayaan di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Itu sebabnya kami akan tetap melangkah, sekalipun di tengah badai, asal bersama-Mu. Sebab kami yakin kami aman bersama-Mu. Tuhan, ingatkan selalu bahwa Engkau menyelamatkan kami, supaya kami dapat menjadi penyembah-Mu. Bagi kami Engkau lebih berharga dari semua yang kami miliki, karena Engkaulah Tuhan, belahan jiwa kami. Karena Engkau sanggup mengubah hidup kami dari gelap kepada terang-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari semua kita sama-sama katakan amin.